dibuka dulu ya. Silakan untuk ketua kelas. Semua duduk siap. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semua. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran materi kita yang sudah Bapak sampaikan di pertemuan kemarin, saya akan mengecek dulu kehadiran anak-anak semua. Adakah yang hari ini tidak hadir, anak-anak? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Berarti pada hari ini Allah memberikan ridhonya kepada kita sehingga kita bisa belajar ataupun mencari ilmu di kesempatan hari ini. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan diperiksa dulu, dicek dulu keadaan sekitar kalian. Bila mana ada sampah yang masih di sekeliling kalian, silahkan diambil, taruh di tempat sampah. Silahkan dilihat dulu. Gimana? Masih ya? Oke, baik, terima kasih. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, adakah yang masih ingat dengan materi yang disampaikan di pertemuan yang kemarin? Ada yang masih ingat? Tunjuk jari. Tentang apa kemarin? Tunjuk jari. Tentang apa? Ibadah. Tentang ibadah. Ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah. Ada yang masih ingat? Oh, Isa, silakan Isa. Berbuat baik. Ibadah, berbuat baik. Ada lagi? Oke, gimana? Mencapai ridho Allah. Mencapai ridho Allah. Itu pengertian ibadah ya. Apa lagi selain tentang ibadah? Syukur, Pak. Oke, tentang syukur. Pengertian syukur apa? Ada yang tahu? Tunjuk jari. Pengertian syukur? Silakan. Syukur berasal dari bahasa Arab, Iya. yaitu syakaro, yaskuru, Iya. dan syukur, Iya. yang artinya pujian kepada pemberi kebaikan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita. Di pembelajaran kita kemarin sudah kita bahas tentang ibadah dan bersyukur ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, luar biasa sekali jawabannya dan tandanya itu berarti semalam dia belajar, kan gitu ya? Tandanya belajar. Oke. Untuk selanjutnya ini luar biasa sekali ya. Karena apa? Dengan belajar maka kita apapun yang ingin kita cari, ingin kita raih, dengan kita belajar, insya Allah akan berhasil. Itu ya. Oke. Baiklah anak-anak semua, kemarin Bapak sudah menyampaikan materi yang akan kita bahas untuk pertemuan hari ini. Adakah yang masih ingat materi apa yang akan kita bahas untuk hari ini? Oke, Arsan gimana? Asbabun nuzul, Pak. Oke, asbabun nuzul ya? Ya benar, asbabun nuzul ya? Ya. Oke. Nah, materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang asbabun nuzul. Ya. Nah. Baik, diperhatikan anak-anak semua. Sebelum kita bahas secara detail, kira-kira menurut kalian adakah gambaran tentang asbabun nuzul itu seperti apa? Gimana? Adakah yang tahu? Gimana? Gimana Dok? Hal yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Oh, oke. Hal yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Oke, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk
berarti dia sudah selangkah lebih maju, ya. Karena belum kita bahas secara bersama, tapi dia sudah memiliki pemahaman tentang asbabun nuzul. Oke. Baiklah anak-anak semua. Nah, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Ada apa itu asbabun nuzul? Ya, asbabun nuzul Quran surat Luqman ayat 13-14. Kemudian pesan yang terkandung dalam Quran surat Luqman ayat 13-14. Kemudian ada hikmah dan manfaat. Baik. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran. Diperhatikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Quran surat Luqman ayat 13-14, Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Kemudian yang keempat, menyajikan makna Quran surat Luqman ayat 13-14, surat Al-Baqarah ayat 83 hadis terkait. Dan yang kelima, menyajikan pesan-pesan utama dalam Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 83 serta hadis terkait. Nah, ini adalah tujuan yang harus kita capai bersama, yang harus kita tuntaskan bersama di pembelajaran hari ini. Paham ya? Baiklah, kita akan membaca Al-Quran dulu ya. Biasanya ketika kita melaksanakan pembelajaran di awal itu ada yang namanya tadarus Al-Quran ya. Oke, untuk membaca Quran surat Luqman ayat 13 silakan yang bersedia. Oke, silakan Juwana ya. Oke, silakan dibaca. Oke, terima kasih banyak Juwana. Tepuk tangan ya. Ini Quran surat Luqman ayat 13. Kemudian silakan yang mau membaca Quran surat Luqman ayat 14 silakan. Siapa namanya? Ika. Oh, oke. Ika silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. حلمته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير. Oke, terima kasih Ika. Apa yang sudah dibacakan ya. Terima kasih Ananda, Juwana sama Ika yang sudah bersedia membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Dari apa yang sudah dibaca oleh teman kalian, adakah yang bisa memberikan tanggapan, mau memberikan tanggapan dari apa yang sudah dibaca tadi? Oke, silakan. Gimana? Kalau menurut saya, setelah saya mendengar dari bacaan Quran tadi, menurut saya tajwidnya sudah bagus, makrosnya juga sudah bagus, kelancarannya juga cukup baik. Tapi mungkin ada beberapa saja yang kurang pas, tapi secara keseluruhan sudah sangat baik sekali. Oke, terima kasih masukannya ya. Ada lagi yang mau memberikan masukan? Silakan. Ada lagi? 7 jari aja? Biasa aja, ayo. Cukup? Oke, cukup. Terima kasih ya. Nah, Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Luar biasa sekali. Ada yang memang bacaannya sudah bagus, lancar, makhrajnya juga sudah benar. Tapi memang perlu ada beberapa yang masih dikoreksi, ya, yang butuh pembelajaran lagi. Nah, ini penting ya, agar supaya kedepannya nanti membaca Al-Quran kita itu lebih baik lagi. Paham ya? Oke. Terima kasih. Kemudian
Nah, untuk selanjutnya, anak-anak semua, Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Nah, perlu kalian pahami di dalam mengerjakan LKPD ini, ya, ada beberapa hal yang akan Bapak nilai, ya, Jadi intinya ada beberapa hal. Yang pertama tentang kerjasama, kemampuan mengemukakan gagasan secara tertulis, kemudian bertanggung jawab dan disiplin dalam kerja kelompok, ya. Jadi semuanya harus ikut andil dalam kelompok itu. Jangan sampai satunya diam saja, ya, satunya ribut saja. Ini jangan sampai. Nah, yang Bapak inginkan nanti silakan dikerjakan LKPD yang Bapak berikan kepada kalian, kepada anak-anak semua. Nanti perintahnya seperti apa, kalian cari dari berbagai sumber, baik itu internet, yang bawa HP Android pakai Android, ada buku, silahkan dilihat dari berbagai sumber. Jadi semuanya ikut aktif, ikut andil dalam kerja kelompok. Paham semua? Paham. Terima kasih. Bapak akan membagikan LKPD-nya. Oke, sama-sama. Oke, sama-sama. Oke. Baik, anak-anak semua, diperhatikan petunjuk yang ada di LKPD, ya. Diperhatikan petunjuk yang ada di LKPD. Kemudian silakan semuanya aktif untuk mengikuti kerja kelompok, diskusi, ya. Oke, diskusi kerja kelompok. Oke, ya, sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yuk. Yang bawa Android silakan dicari materinya apa di situ yang di Oke, ya, semuanya aktif, ya, jangan sampai tidak. Jadi semuanya harus ikut. Untuk Androidnya taruh di atas saja untuk biar mudah gitu, biar untuk cari sumbernya. Yang lain bisa mencatat, gitu, dicari sumbernya dari mana, mungkin kan bisa gitu, ya. Alamat websitenya apa gitu, bisa. Oke, paham ya semua, ya, paham ya. Oke. Iya, ditulis di situ aja, kan masih kosong tuh, ditulis, ya, ditulis. Kemudian alamat yang kamu nyarinya itu di mana, websitenya apa gitu, ya. Sudah paham, ya? Oke, ya? Sudah? Oke. Luar biasa, sudah paham.
Bersyukur kepada beribadah dan bersyukur kepada Allah. Gimana? Sudah selesai belum? Sudah selesai ya? Oke. Oke. Sudah selesai? Belum? Oke. Segera diselesaikan ya? Baik, Pak. Bang Tiga juga sudah hampir selesai? Oke. Ini juga sudah selesai? Gimana, sudah selesai? Oke, luar biasa. Sudah selesai juga ini? Oke, sudah selesai ya semua ya? Oke, alhamdulillah waktu kita untuk berdiskusi sudah selesai. Oleh karenanya silahkan bagi kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, silahkan maju ke depan atau tunjuk jari dulu. Silahkan tunjuk jari dulu. Oke, kelompok satu dulu ya. Silahkan. Dua orang aja, dua orang.
untuk maju ke depan untuk presentasi ya. Oke, silakan. Ayo, langsung. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Luqman ayat 13 dan 14. Yang pertama, janganlah mencampur adukan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah. Yang kedua, senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Yang ketiga, menaati seluruh perintah orang tua kita selama tidak bertentangan dengan syariat agama. Dan yang terakhir, menginfakkan sebagian rezeki kita kepada kedua orang tua kita sebagai sedikit bentuk berbakti kepada orang tua. Yang kedua, pengertian dari asbabun nuzul. Artinya, asbabun nuzul artinya diambil dari bahasa Arab, di mana asbabun nuzul artinya adalah sebab-sebab turunnya. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ayat Al-Quran. Sementara itu, asbabun nuzul artinya juga termasuk dari latar belakang atau sebab-sebab turunnya surat atau ayat Al-Quran. Pasalnya, setiap ayat Al-Quran memiliki latar belakang sebab turunnya ayat tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Yang ketiga, manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah merupakan suatu hakikat yang wajib kita amalkan dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai manfaatnya, salah satu manfaat bersyukur kepada Allah ialah mendapat kasih sayang dan ridho dari Allah. Manfaat yang selanjutnya mendapatkan ketenangan dan kenyamanan di hati, hidup menjadi berkah, selalu mendapat perlindungan dari Allah. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baiklah anak-anak semua, apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 itu sudah luar biasa sekali. Adakah yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1? Silakan tunjuk jari, memberikan tanggapan ya, tanggapan. Ayo. Oke, silakan. Iya. Oke, untuk kelompok 1 ini ada pertanyaan dari kelompok 2. Ini tentang sumber dari mana kamu mendapatkan ya tentang materi kita yang di LKPD untuk kelompok 1. Dari mana silakan dijawab. Oke, Oke. Maaf izin menjawab. Iya. Yang kita cari tadi itu kita cari berasal dari internet, yang mana kita dapat dari IDM Wikipedia ORG. Ya, paham? Nanti silakan untuk ya kelompok lain juga kalau ingin mengetahui informasi dari kelompok 1 yang sudah disampaikan tadi, silakan dicari di alamat yang sudah disampaikan oleh kelompok 1. Nanti minta aja linknya atau gimana ya? Bisa ya? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Hapus lagi untuk kelompok 1. Silakan yang mau presentasi lagi. Oke, kelompok 3 silakan.
diskusi dari kelompok 3. Pesan-pesan yang terkandung yaitu jangan mencampur adukan keimanan dengan kezaliman. Yang kedua, senantiasa menghormati, mematuhi orang tua. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki kita kepada orang tua. Pengertian dari asbabun nuzul yaitu kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Manfaat kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dalam Quran ayat 13 dan 14. 1. Mendekatkan diri kepada Allah. 2. Mendapatkan kasih sayang dan ridho Allah. 3. Mendapatkan ketenangan dan kenyamanan hati. Oke, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita laksanakan presentasi dari kelompok 3. Luar biasa sekali juga ya. Luar biasa, anak-anak Bapak ini cerdas semua. Alhamdulillah ya. Terima kasih semuanya. Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, kemudian oleh kelompok 3, ini sudah wujud cerminan dari hasil olah pikir dari anak-anak semua. Nah, anak-anak semua tadi sudah kita bahas ya dari awal. Kalian mengerjakan LKPD tentang asbabun nuzul ya. Sudah alhamdulillah ada luar biasa sekali. Nah, ini yang kalian bahas tadi secara diskusi kelompok. Asbabun nuzul di sini memegang peranan penting dalam penafsiran Al-Quran. Ilmu ini bermanfaat untuk memahami suatu ayat, mengetahui hikmah di balik penetapan hukum, hingga menelaah latar belakang turunnya Al-Quran. Nah, ini asbabun nuzul. Nah, sekarang diperhatikan, asbabun nuzul itu ada dua. Asbabun nuzul itu ada dua. Yang pertama, ta'addudul asbab wal nazil wahid. Yang kedua, ta'addudun nazil wal asbab wahid. Coba kalian cari apa sih yang dimaksud dengan ta'addudul asbab dan yang kedua ta'addudun nazil wal asbab wahid. Silakan dicari ya, di Android ataupun internet yang sudah tersedia. Kalian cari apa sih makna dari kedua itu. Ya. Yang pertama ta'addudul asbab wal nazil wahid, yang kedua ta'addudun nazil wal asbab wahid. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 1 silakan. Jadi asbabun nuzul ta'addud al-asbab wal al-nazil wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar turunnya satu ayat atau wahyu. Ada kalanya wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya turun surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada beranak, dan tidak pula dikarenakan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ta'addudul asbab wan nazil wahid. Jadi beberapa sebab yang menjadikan alasan satu ayat itu diturunkan. Nah, ini namanya ta'addudul asbab wal nazil wahid. Nah, untuk yang kedua, silakan yang sudah tahu. Oke, kelompok 4 silakan. Asbabun nuzul ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid merupakan satu sebab yang mendasari turunnya beberapa ayat. Misalnya Quran surat Al-Fatihah ayat 10, 15 dan 16 yang berbunyi, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang menahan. Quran surat Al-Fatihah ayat 10. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan di saat itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali semangat.
selanjutnya kami memberi balasan. Quran surat Al-Kahf ayat 12. Asbabun nuzul dari ayat-ayat tersebut terjadi ketika kaum Quraisy durhaka kepada Rasulullah SAW. Beliau berdoa agar mereka merasakan kelaparan seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Oke, terima kasih. Baiklah, asbabun nuzul ini kalau asbabun nuzul dari Quran surat Luqman ayat 13-14 yang sudah kita bahas tadi bersama, ini berkaitan erat dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, itu kisah dari seorang anak yang patuh dengan orang tua ya. Ketika Sa'ad itu masuk Islam, kemudian sampai ibunya bernazar nggak akan bicara sampai 3 hari dan seterusnya. Nah, ini sebab turunnya Quran surat Luqman ayat 13-14 ini dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Baiklah. Nah, langsung masuknya. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan bersama-sama dari materi yang sudah kita bahas untuk hari ini. Adakah yang bisa memberikan kesimpulan dari materi tadi? Ada? Oke, silakan. Asbabun nuzul memegang peranan penting dalam penafsiran Al-Quran. Ilmu ini bermanfaat untuk memahami suatu ayat, mengetahui hikmah dibalik penetapan hukum, hingga menelaah latar belakang turunnya Al-Quran. Asbabun nuzul terbagi menjadi 2 diantaranya, yaitu ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid. Yang kedua ta'adud an-nazil wa al-sab wahid. Dari surat Al-Luqman ayat 13-14 kita belajar bahwa pendidikan pertama yang harus ditanamkan kepada anak adalah kehidupan. Penamaan nilai-nilai tauhid sejak dini dapat membentuk karakter anak yang mampu menggunakan anugerah Tuhan dengan baik. Ia akan memanfaatkan akal pikirannya untuk memecahkan segala rahasia Tuhan di alam semesta ini. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 1. Adakah yang bisa memberikan tambahan untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kelompok yang lain, silakan. Cukup ya? Oke, terima kasih. Nah, oke, kita simpulkan bersama-sama pada pembelajaran kali ini dari apa yang sudah kita pelajari dari asbabun nuzul. Tadi sudah disampaikan bahwa asbabun nuzul ini memiliki peran yang sangat penting di dalam melatar belakangi turunnya Al-Quran, yang di dalamnya ada ta'addud al-asbab wal nazil wahid, kemudian ta'addud an-nazil wal asbab wahid. Kemudian dari Quran surat Al-Baqarah ayat 13-14 kita akan belajar banyak tentang pendidikan yang di dalamnya adalah pendidikan ketauhidan ya. Pendidikan tauhid ini sangat penting sekali sebagai dasar fondasi dalam kehidupan kita menjalani kehidupan beragama, khususnya beragama Islam. Nah, ini sangat penting sekali dari pendidikan Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan musyrik kepada Allah. Nah, ini penting sekali. Alhamdulillah sudah selesai kita laksanakan pembelajaran. Untuk selanjutnya mohon koreksi kepada anak-anak semua, koreksi tentang Bapak, bagaimana pembelajaran kita hari ini, kesan-kesan kalian, kemudian apa kekurangannya, kemudian apa yang harus Bapak lakukan agar supaya pembelajaran di pertemuan yang akan datang bisa lebih baik lagi dari pertemuan kali ini. Silakan ditulis di kertas masing-masing ya. Nanti dikumpulkan kepada Mas Isa ya sebagai ketua kelas ya. Ya. Oke. Silakan segera ditulis. Mas Isa langsung diambil aja untuk tulisannya. Oke, langsung diambil aja Mas. Oke, tidak perlu dikasih nama ya, di tulisannya nggak usah dikasih nama.
Sudah Mas, selesai? Oke. Terima kasih semuanya ya yang sudah memberikan masukan kepada Bapak. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih semuanya. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas materi tentang ihsan. Paham? Materi yang akan datang kita akan bahas tentang ihsan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga diberikan kesempatan untuk bersama-sama belajar lagi, mencari ilmu bersama-sama, saling bertukar pikiran. Oke? Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan pada hari ini Bapak sudah memberikan penilaian kerja kalian LKPD, di antaranya ada kerjasama dan lain sebagainya sampai tentang kedisiplinan. Nah, untuk hari ini kelompok yang terbaik ya, sebenarnya Bapak susah sekali untuk membedakan, tetapi harus ada satu yang terbaik ya. Untuk kelompok yang terbaik adalah kelompok